Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu petugas dari Rumah Sakit Maraton Banda Aceh. Kami senang bisa dapat kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu semua. Kami rasa kami bukan narasumber ya, tidak sempat barangkali sebetulnya narasumber, tapi lebih kepada fasilitator. Ya, jadi selama 3 hari ke depan, mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua sehat, bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Jadi, materi apa saja yang barangkali penting buat Bapak Ibu di rumah sakit. Ya, kalau perkenalan nanti perlu nggak? Nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya? Perlu nggak? Perlu. Ya, sebagaimana disebutkan Bu Ija tadi, saya namanya Nur Baiti, sehari-hari di Bapak Baiti. Saat ini bertugas di Poltekkes Kemenkes Aceh. Itu saja barangkali ya. Kalau nama Bapak Ibu, kita nggak ada bed ya? Nggak ada. Bed ada besok pakai. Iya. Barangkali nanti kita lihat dari daftar hadir saja. Ya. Barangkali perlu kami sampaikan juga, pelatihan ini tadi Minggu sudah menyampaikan, pelatihan ini sedianya adalah 5 hari, biasanya yang kita lakukan, tapi ini karena sebagaimana rumah sakit bisa mempersiapkan waktunya untuk 3 hari, barangkali waktunya ini terlalu singkat sehingga nanti banyak pasien mungkin sekilas-sekilas ya Bapak Ibu, karena kami menganggap Bapak Ibu semua adalah orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman yang banyak. Kami senang mudah-mudahan selama 3 hari ini kita berbagi saja, berbagi apa yang kami tahu dari Bapak Ibu semua, dan saya berharap Bapak Ibu berbagi dengan kami juga. Setuju? Ya, baiklah. Apa sih yang menjadi latar belakang, terutama Bapak Ibu yang di rumah sakit? Nah, kita tahu saat ini, ya, angka kesakitan kita, angka kematian kita masih cukup tinggi. Kalau boleh kita Bapak Ibu share, kira-kira berapa angka kematian kalau kita bicara kematian ibu? Siapa di antara kita barangkali masih ingat berapa sih angka kematian ibu kita saat ini? Ada yang ingat? Ada? Kita mengambil contoh angka kematian ibu misalnya. Ada yang ingat Bapak Ibu? Bu Bidan barangkali? Ada? Ya, angka kematian ibu kita berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia yang terakhir tahun 2012 itu mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Atau dengan kata lain, setiap 100 ribu ibu yang melahirkan maka 359 orang di antara meninggal. Sekarang penyakit menular masih belum bisa dihandle, sudah banyak juga timbul kasus-kasus penyakit tidak menular. Saya kira Bapak Ibu dokter lebih tahu tentang ini. Ya, jadi ini merupakan masalah. Ya. Nah, petugas kesehatan ya merupakan salah satu tenaga, apakah itu dokter, apakah itu bidan, apakah itu perawat, dan seluruh tenaga kesehatannya itu dibutuhkan kompetensi untuk membantu pemerintah dalam menangani kasus-kasus ini. Ya, jadi seorang petugas kesehatan diharapkan punya keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan apa kira-kira Bapak Ibu yang dibutuhkan dari seorang petugas kesehatan untuk bisa membantu pemerintah mengatasi masalah ini? Apa kira-kira keterampilan yang dibutuhkan? Ayo. Apa? Keterampilan atau kompetensi yang berkaitan dengan tugasnya tentu saja itu merupakan adalah hard skill-nya, ya. Apakah itu dokter butuh keterampilan yang terkait dengan bidang tugasnya, apakah itu perawat, bidan, petugas lab ada di sini? Ada? Enggak ada ya. Apakah itu farmasi tentu butuh kompetensi yang tinggi terkait dengan bidang tugasnya. Keterampilan soft skill-nya ya supaya bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka ini. Karena apa? Petugas kesehatan nggak bisa kerja sendiri, butuh melibatkan masyarakat yang tentunya kalau kita bicara di rumah sakit kita butuh melibatkan pasien dan keluarga pasien dalam mempercepat penyembuhannya. Betul nggak? Bisa diskusi bagaimana sih kita bisa melakukan komunikasi dan konseling dengan masyarakat, terutama khususnya keluarga pasien dan pasien yang ada di rumah sakit. Ya, jadi ini akan kita pelajari selama 3 hari. Seorang petugas kesehatan yang hanya terampil dari sisi pengetahuan
pengetahuannya saja itu nggak cukup tanpa dibarengi oleh keterampilan komunikasi. Keterampilan pelayanannya tidak akan optimal. Oleh karenanya ini, ya, inilah mengapa keterampilan komunikasi interpersonal penting diberikan untuk membantu pemerintah menurunkan angka ini yang pada gilirannya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berfungsi. Nah, sekarang kita coba diskusi. Kira-kira apa sih pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit? Menurut Bapak Ibu semua selama ini kira-kira ada nggak apa sih pentingnya? Apa kira-kira manfaat yang diperoleh dengan kita bisa berkomunikasi secara efektif di rumah sakit? Ayo bapak-bapak barangkali itu jadi hening gitu ya. Ayo, silakan Pak. Apa kira-kira Bapak Ibu mungkin? Apa kira-kira? Apa pentingnya? Atau pernah nggak selama ini dalam pengalaman Bapak Ibu selama bekerja di rumah sakit ada nggak hambatan selama bekerja dalam kaitannya dengan kasus dengan komunikasi? Ada kasus nggak? Pernah ada kasus nggak di sini? Ada Bapak Ibu? Ada? Ada apa Kak? Ada. Ya, silakan kita share kira-kira apa masalahnya? Apa kira-kira yang pernah menjadi hambatan dalam pelayanan Bapak Ibu selama bekerja? Ayo, cara penyampaiannya, yang lain? Bahasa misalnya boleh? Hambatan dari komunikasi punya masalah bahasa ya, karena kompetensi tugasnya kita nggak mengerti bahasa yang dia gunakan, sehingga mungkin itu juga akan mengganggu ya, akan jadi menghambat juga ya dalam memberikan pelayanan Ibu ya. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sebelumnya jangan lupa di like dan tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.